Ada apa? Komponen mesin ini rusak. Aku mau memperbaikinya, tapi ternyata komponennya terlalu presisi. Aku malah gagal memperbaiki, mesinnya jadi rusak juga. Gimana nih? Pesanan ini harus segera dikirim. Kalau waktu pengirimannya terganggu, kita semua bisa hancur. Coba saya lihat. Time Aina Pain, cepat berikan ke Master Lin. Oak. Coba pasang. Time Aina Pain, cepat pergi. Oak. Jadi, Master Lu. Master Lin itu siapa sih? Hebat banget. Kamu baru datang jadi belum tahu. Dia satu-satunya perempuan tukang kunci level 8 di Dacia. Bisa bikin kapal induk pakai tangan, setara mesin CNC, ngerti nggak? Dia udah seumur hidup kerja di pabrik kita, banyak pesanan sebelumnya. Bisa didapatkan berkat dia, ke depannya. Kamu harus banyak belajar darinya. Oak. Semua orang, hentikan pekerjaan dan kumpul di sini. Perkenalkan, ini adalah Putra. Bos tua yang baru pulang dari kuliah di Jerman, Wang Wei. Bos Wang. Selama bos tua dirawat di rumah sakit, akan digantikan oleh Bos Wang Sheibahai Bos. Halo Bos Wang. Hello. Saya kesini umumkan satu hal, pabrik kita. Resmi investasi 100 juta, impor 10 unit. Mesin CNC canggih dari Jepang. Jadi, kita perlu optimasi internal. Kalian para pekerja senior, gajinya turun ke level pekerja pemula. Yang umur 35 ke atas, punya tanggungan orang tua dan anak. Kesehatannya buruk, tinggalnya jauh, atau nggak bisa kerja 24/7, semua dipecat. Kami udah kerja seumur hidup di sini, bilang pecat aja senaknya. Iya, ini nggak adil, betul. Nggak adil? Saya tunjukkan kalian. Lihat nih, ini mesin CNC paling canggih. Komponen yang dihasilkannya. Errornya cuma pukul 0,1 mm, beberapa hari lagi. Grup Xinghe akan inspeksi kerja sama ini. Menyangkut kelangsungan dan perkembangan pabrik Dafeng kita. Hanya mesin ini yang bisa bikin komponen yang mereka mau. Pabrik kita sekarang merekrut orang-orang seperti kepala tim Lin yang lulusan universitas. Hanya mereka yang bisa membaca manual dan mengoperasikan mesin. Kalian para pekerja lama, masih hanya bisa bekerja manual, sudah ketinggalan zaman. Selanjutnya, Serahkan padamu. kontrak pensiun. Tanda tangani. Xiaohu, bagian-bagian ini belum selesai saya kerjakan. Saya sudah janji sama bos. Harus. Siapa yang bilang Xiaohu? Panggil kepala tim Lin. Tidak dengar apa bos Wang bilang tadi? Kita punya dukungan data paling canggih sekarang. Barang cacat buatan tanganmu. Siapa yang mau? Baik, dengarkan nasihatku, presisi bola baja itu. Sangat ketat, bukan mesin yang bisa. Kenapa pabrik kita ada tukang kikir perempuan? Kelihatannya cuma makan gaji buta. Siapa yang rekrut? Tidak dengar? Cepat tanda tangan dan pergi. Kalau sampai bos Wang tidak senang, kamu akan menyesal. Tanda tangan. Kepala tim Lin, produk ini sangat penting. Sampel sudah saya selesaikan. Kita pernah guru dan murid. Untukmu saja. Guru, Anda benar-benar hebat. Tanpa penggaris, hanya pakai mata.
bisa membuat bagian sepresisi ini. Ini tidak sulit, hanya butuh latihan, kamu belajar baik-baik. Nanti pasti bisa lulus. Guru, tenang saja, setelah saya mahir nanti. Pasti akan mengembangkan keahlian Anda. Siapa yang mau bola bajamu yang jelek itu? Orang tua, kamu berteriak-teriak di sini. Apa mau semua orang tahu, waktu magang dulu? Saya pernah jadi tukang kikir di bawahmu? Pergi. Lanjut tanda tangan. Hello ayah. Tenang saja, pabrik baik-baik saja, yang lain saya tidak khawatir. Tapi tukang kikir di bengkel kita, Guru Lin. Dia adalah tulang punggung Da Feng. Apakah bisa dapat proyek Xinghe Group? Semua tergantung padanya. Siapa? Guru Lin. Seluruh pabrik mesin Da Feng. Sepertinya pria dengan marga Lin hanya Lin Hu. Tunang ayah, aku akan memperlakukannya dengan baik. Bos Wang, sesuai perintah Anda. Semua pengoptimalan staf telah selesai. Yang perlu dipotong gajinya sudah dipotong. Yang perlu dipecat sudah dipecat. Termasuk yang sulit diatasi. Sudah aku uruskan pensiun dini, dan uang pensiunnya. 0 rupiah. Ketua Lin, kerja bagus. Ngomong-ngomong, aku dengar dulu kamu bekerja sebagai tukang kunci di bengkel produksi. Bos Wang, jangan dengarkan omongannya. Kamu punya keahlian sehebat ini, kenapa tidak bilang dari dulu? Dan kamu juga seorang ketua. Baiklah, semuanya di sini. Termasuk kerja sama dengan grup Xinghe, sepenuhnya jadi tanggung jawabmu. Terima kasih Bos Wang. Kerja yang baik. Bos, kali ini, bahkan dengan mesin CNC tercanggih sekalipun, komponen yang dihasilkan tidak bisa memenuhi syarat grup Xinghe. Pesanan kali ini, kita tidak bisa menyaingi Da Feng. Andai kita punya talenta seperti dia, pasti bagus. Siapa dia? Tukang ahli negara. Satu-satunya tukang kunci wanita level 8 di Dacia, Lin Man. Berkat tangannya yang membuat komponen presisi, Da Feng bisa dapat banyak pesanan selama ini. Bagaimana kalau kita rekrut dia? Percuma. Bos grup Da Feng pernah berjasa padanya. Jadi dia bekerja sebagai tukang kunci di sana seumur hidup. Tidak mau keluar. Kalau dia mau datang, bahkan dengan gaji puluhan miliar setahun, tidak masalah. Apa? Masterland Pension Dini? Dengan cara apapun, temukan dia segera. Lin Hu ini benar-benar tidak tahu diri. Dulu, kamu begitu baik padanya, saat dia magang di bawahmu. Kamu bahkan memberikan posisi ketua padanya. Tapi dia tidak tahu berterima kasih sudah parah, malah selalu menghalangimu. Sekarang begini, dia malah mengandalkan dukungan Bos Wang yang brengsek. Menggesermo. Ini apa-apaan? Tidak bisa, aku harus temui bos lama. Kalau dia tahu, pasti tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Jangan pergi. Bos sedang sakit dirawat di rumah sakit. Pergi juga percuma. Ini semua salah kakiku ini. Kalau bukan karena aku, tumor di kakiku membuatku tidak bisa bekerja, kamu juga tidak akan. Terpaksa jadi tukang kunci di pabrik, cari uang untuk keluarga. Akhirnya, mereka malah mengusirmu. Ngomong apa? Kita suami istri. Saling berbagi itu wajar. Sebenarnya, pensiun juga enak kok. Kamu bisa ikut nenek-nenek itu nari di lapangan. Nikmati saja hidup pensiunmu, urusan pabrik. Nanti, jangan ikut campur lagi. Baik. Aku nurut sama kamu. Na jededong. Hari ini hari bahagia Xiaoyang. Jangan bahas hal-hal yang gak enak. Kira-kira mobil pengantin udah mau sampai hotel. Ayo cepat ke sana, jalan. Kian-kian, udah nunggu bertahun-tahun. Akhirnya hari ini tiba juga. Anakku ganteng banget. Mobilnya datang. Ayah, ibu.
Hangyang, aku bilang, kamu mau anakku turun tanpa ada apa-apa? Aku lupa tadi, ini khusus untuk ibu. Serbu? Ngasih ke pengemis ya? Terlalu sedikit, nggak menghargai banget. Kalau nggak mampu nikah, jangan nikah. Kamu. Mertua, aturan di sini, angpau turun mobil. Ya 1.000. Orang lain itu orang lain, anakku cantik begini. Bisa disamain? Lagian, hadiah turun mobil ini. Nunjukin keseriusan pihak laki. Menurutku, kalian nggak nganggap anakku sama sekali. Bu, aku kekian-kian gimana? Ibu nggak tahu? Jangan panggil aku ibu. Anakku belum nikah sama kamu. Lagi pula, kalau serius, hari ini nggak akan begini. Kian-kian. Bilang sesuatu. Ibu benar. Kamu cuma kasih 1.000 buat turun mobil. Ini jelas-jelas mau ngejek aku. Sengaja bikin aku malu di depan banyak orang. Bener tuh, 1.000 terlalu dikit. Cuma segitu dong. Nggak boleh. Mertua, kami nggak ngerti aturannya tadi. Gini aja, sebutin nominalnya, aku ambil sekarang. Nah jadi dong. Aku juga nggak mau nyusahin. Tahu kok kalian nggak punya uang. Mas Kavinya aja. Cuma minta 38 juta. Hadiah turun mobil. Tambah 28 juta aja. Berapa? 28 juta. Sebelumnya, Kamu terus menambah syarat, sekarang malah menaikkan harga senaknya. Lebih baik kamu merampok saja. Ibu mertua, mari kita bicara baik-baik. Ini sebelumnya mas kawinnya 380.000. Sudah memberikan kian-kian baju, tas, dan perhiasan. Ditambah rumah, mobil, dan resepsi hari ini. Sudah mencapai batas kemampuan kami. Tidak ada uang lagi. Aku tidak percaya. Kudengar kamu pensiun dini. Pembayaran pesangon pekerja pasti banyak, kan? Kamu sudah puluhan tahun bekerja. Paling tidak dapat ratusan ribu. Menurutku, kamu tidak mau memberi. Aku memang pensiun dini. Tapi tidak ada pesangon. Uang pensiun ini baru bisa diambil setelah benar-benar pensiun. Jangan pura-pura miskin di sini. Kalau tidak ada uang, pernikahan hari ini batal. Tidak jadi. Kamu. Ibu mertua, Menaitir. Xian-xian. Kian-kian jangan pergi. Xian-xian. Xian-xian. Ibu Yang. Ini semua salah kalian yang tidak mampu memberi mas kawin. Jika kian-kian putus denganku hari ini, aku juga tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Yang. Ini, bagaimana ini? Di mana bisa mendapatkan 280.000 ini? Jual nasi kotak, semua buatan sendiri. Rasanya enak, harganya murah. Jual nasi kotak. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Kak, begini, suamiku di lokasi konstruksi. Kakinya patah tertimpa besi. Sekarang sangat butuh uang. Aku butuh pekerjaan. Aku mohon, beri aku kesempatan. Ini kan pabrik mesin. Kami hanya mempekerjakan tukang las. Perempuan macam apa yang mau kerja di sini? Pergi sana. Mengapa perempuan tidak bisa jadi tukang las? Kalau tidak dicoba, bagaimana tahu aku tidak bisa? Saudari, bukan pabrik kami mendiskriminasi perempuan. Tapi pekerjaan tukang las ini berat dan sulit. Kamu tidak akan kuat. Aku kuat. Aku bisa melakukan apa saja. Siapa tahu suatu hari nanti, aku bisa menjadi tukang las level 8, lebih hebat dari pria manapun. Semangat yang bagus. Karena ketulusanmu. Begini saja, besok kamu datang ke pabrik untuk daftar. Terima kasih. Terima kasih. Bos lama punya jasa besar padaku, bagaimana kalau kita beritahu Linhu? Bola baja presisi hasil mesin.
tidak memenuhi persyaratan grup Xinghe. Lihat baik-baik. Lihat, ini bola baja presisi. Yang dihasilkan mesin impor tidak hanya kualitasnya bagus, tapi efisiensinya juga ratusan kali lebih baik dari sebelumnya. Kepala Lin memang hebat. Bisa mengoperasikan mesin canggih ini. Dibandingkan orang-orang tua di pabrik yang cuma makan gaji buta. Beda jauh sekali. Betul sekali. Sekarang susah cari kerja untuk lulusan universitas. Mereka masih ngerubutin posisi, nggak tahu malu. Betul. Sudah. Nanti kalau aku bisa dapatkan pesanan besar dari grup Xinghe, aku janji akan ajak kalian hidup enak. Untuk beberapa orang, Lin Man adalah contohnya. Eyo, makan. Eyo. Jangan macam-macam dengannya. Sekarang dia anak emas Bos Wang. Aku nggak suka lihat dia sok jagoan. Master Lin kengerenya. Dasar orang tidak tahu terima kasih. Jangan takut, bakat Master Lin gak akan terbuang. Orang seperti dia, cepat atau lambat akan dapat balasan. Kepala, lihat. Itu kan Master Lin dari pabrik Dafeng kok. Baru pensiun udah jual nasi kotak di sini? Nah. Masak, cuci baju, urus rumah tangga. Itu baru cocok untuk wanita. Ngapain hati tukang gelas? Rebutan kerjaan dengan pria, cari susah sendiri. Xiaohu, kamu datang pas banget, aku kasih tahu. Ngapain panggil Xiaohu, panggil Kepala Lin. Baik, Kepala Lin, bola baja presisi yang diminta grup Xinghe. Untuk peralatan canggih di kapal induk. Tidak bisa diproduksi mesin biasa, harus. Dibuat manual, kan? Betul. Petolapannya. Zaman sekarang masih percaya buatan tangan. Lebih bagus dari mesin? Otakmu bermasalah ya. Cuma wanita, baru beberapa hari jadi tukang las udah sok jago. Berani mengajari kepala. Sepertinya kamu akan kecewa, karena Kepala Lin kita sudah berhasil memproduksi komponen presisi yang diminta grup Xinghe. Sudah berhasil diproduksi. Baguslah sudah diproduksi. Tunggu dulu. Jangan buru-buru pergi dong. Nasi kotak ini harganya berapa? 2 lauk 2 sayur, 10.000. 3 lauk 2 sayur, 12.000. Kalau kurang bisa nambah gratis. Pesan 1. Kamu ngapain? Aduh, tanganku kok ceroboh banget ya. Tadi kan bilang bisa nambah gratis? Aku mau lagi 1. Kamu. Kenapa? Nggak mau nambah? Aku sekarang juga bisa telepon pihak berwenang. Lapor kamu promosi palsu, dagang tanpa izin. Nggak apa-apa kok. Paling-paling cuma didenda beberapa puluh juta. Kamu. Mubazir makanan, gak takut kualat? Gue yang bayar, mau mubazir juga urusan gue. Emang kenapa? Emangnya kamu nggak sakit hati? Oke deh. Sini, berlutut. Jilat sampai bersih, baru gue pertimbangkan buat lebih hati-hati lain kali. Boss Wang, Ada APA? Orang dari grup Xinghe sebentar lagi sampai. Oke, segera datang. Ayo pergi. Ini biji baja presisi yang kalian produksi? Betul. Sampah industri kayak gini berani dikasih ke gue? Bos Chen ini dibuat dengan mesin paling canggih impor dari Jepang. Masa sih ini disebut sampah industri? Maksudmu gue salah lihat? Enggak. Kami nggak bermaksud begitu. Komponen presisi ini
akan dipakai di kapal induk. Kesuksesan Daxia membangun kapal induk untuk menutupi kelemahan militer tergantung pada ini. Kalian malah ngasih sampah industri buat ngejebak gue? Kontrak batal sekarang. Bos cendenget dulu penjelasanku. Jangan jelasin ke gue. Ini baru yang kita mau. Biji baja ini siapa yang bikin? Aku ingat. Biji baja ini? Aku yang bikin. Dulu dengar kabar di pabrik mesin Dafeng. Ada tukang kunci yang jago. Memang tidak mengecewakan. 1 miliar, kontrak langsung ditandatangani. Tapi ada satu syarat. Barang-barang ini harus dikirim dalam waktu 1 bulan. Kualitas produk harus sama dengan sampel, kalau tidak ganti rugi 3 kali lipat. Nggak masalah. Oak. Baik. Kerja sama yang menyenangkan. Kepala Lin. Ayahku benar-benar tidak salah. Kali ini bisa menguasai grup Xinghe, semua berkatmu. Kerja yang baik. Tunggu sampai pengiriman berjalan lancar. Posisi wakil pabrik akan menjadi milikmu. Tenang saja, Bos Wang. Tidak tahu siapa yang membuat bola baja ini. Bahkan mendapat pengakuan dari Bos Chen. Ngapain mikirin banyak, yang penting kita beruntung. Selanjutnya, tinggal pikirkan. Bagaimana mengirimkan saja. Tapi kepala Lin, bola baja yang diproduksi mesin. Bukankah semuanya tidak memenuhi standar? Pasti kalian tidak mengoperasikannya dengan benar. Tapi kepala, kami mengikuti petunjuk operasi. Petunjuk operasi tidak berguna, ini peralatan canggih. Harus minta bantuan ahli. Oh ya, aku dengar grup Tianming baru saja mempekerjakan 2 ahli dari Jepang. Mereka ada di pabrik mereka. Ayo pergi. Jual nasi kotak baru matang, jual nasi kotak. Nasi kotak baru matang, jual nasi kotak. Nasi kotak baru matang, dibuat hari ini, enak dan murah. Bu, pabrik kami butuh nasi kotak, masih ada berapa? Kasih semuanya pada kami. Masih banyak. Aku antar masuk ya. Baik. Aku bantu. Ini sebenarnya bagaimana? Ini peralatan impor, kok produknya bisa bermasalah? Jangankan menguasai grup Xinghe, pesanan lainnya pun. Semua tidak bisa dikirim. Bos, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Orang Jepang itu sedang menyesuaikan. Kali ini pasti tidak masalah. Sudah ketemu Masterlin? Belum. Kabari aku begitu ada kabar, kali ini bahkan jika harus 3 kali memohon. Aku pasti akan membawanya kemari. Pabrik kalian juga memproduksi komponen presisi ini? Benar, tapi sekarang sedang menghadapi masalah besar. Bisa jadi pabrik kami akan bangkrut. Masalah. Ini mesin yang kami beli dengan 3 miliar. Dari Jepang. Kok komponen yang diproduksi tidak memenuhi standar? Mesin kalian tidak mungkin bermasalah kan? Kami dari Jepang. Tapi dengan semangat kalian, mesin pasti tidak bermasalah. Pasti. Ini karena kalian tidak mengoperasikannya dengan benar. Baiklah, baiklah. Saya anggap mesinnya tidak bermasalah. Kapan ini bisa diperbaiki? Ini sulit dipastikan. Kuncinya ada pada ketulusan orang Sia. 5 juta, selesai hari ini. Deal. Orang-orang bodoh Sia ini pikir, dengan mengimpor peralatan kita, mereka bisa menembus batasan teknologi. Mereka tidak tahu mesin-mesin ini sudah dimodifikasi. Hahaha, sekarang tidak hanya kita dapat uang ahli yang besar, tapi mereka juga harus terus membeli suku cadang dari Jepang dengan harga mahal. Hahaha.
Sekarang bisa. Baiklah, 5 juta. Segera kami transfer. Tunggu, suku cadang ini bermasalah. Masalah apa? Kalian berdua ahli dari Jepang, ya? Kami sudah mencari kalian lama. Begini, saya, kepala bengkel pabrik mesin Dafeng, Lin Hu. Mesin yang kami impor dari kalian bermasalah. Butuh kalian segera untuk mengeceknya. Bos Wang bilang, jika kalian bisa memperbaiki mesinnya, bayarannya 10 juta. Ya, tidak masalah. Baik, silakan ikut kami. Tunggu dulu. Kamu wanita, kenapa kamu di sini? Kamu beritahu dulu, kamu datang cari ahli. Apa suku cadang pabrik bermasalah? Sepertinya pelakunya mengaku sendiri. Pelaku apa? Awalnya mesin di pabrik baik-baik saja. Begitu kamu pergi langsung bermasalah. Aku sangat curiga kamu. Karena masih dendam. Jadi sengaja merusak mesinnya. Xiao Hu, aku sudah bekerja di pabrik mesin Dafeng selama 30 tahun. Rajin dan jujur. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Sudah berapa kali aku bilang? Jangan panggil aku Xiao Hu, panggil Kepala Lin. Ada apa, bos? Tidak ada, cuma tadi penjual nasi kotak itu. Terlihat familiar. Orangnya caramel. Apa? Sekarang dia jualan nasi kotak di pinggir jalan? Segera putar balik ke pabrik. Baik, Kepala Lin. Sekarang aku beritahu, hal keji seperti ini. Aku Lin Man tidak akan lakukan, juga tidak sudi lakukan. Dulu aku memang pikir kamu tidak bisa, tapi sekarang berbeda. Kamu baru saja pensiun dari Dafeng. Tiba-tiba sudah pindah ke Tianming. Dafeng dan Tianming itu musuh bebuyutan. Kamu pasti sudah menerima keuntungan dari Tianming. Jadi sengaja ingin menghancurkan Dafeng. Dan pesanan dengan Xinghe, ya? Kepala Lin memang tajam. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Dasar pengkhianat. Berapa banyak uang suap yang kamu terima? Sudahlah, aku ada urusan hari ini. Aku akan memberimu kesempatan. Minggir sekarang. Mesin yang diatur oleh orang Jepang itu, part yang diproduksi bermasalah. Kamu tidak boleh membawa mereka. Kalau tidak, pesanan Xinghe Group akan hancur. Berani sekali. Berani meragukan mesin kami dari Jepang. Dan keahlian para ahli. Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan. Kalau tidak, kami tidak akan pergi. Kamu siapa? Cuma seorang yang sudah pensiun. Tukang las saja, berani mengganggu ahli Jepang? Sepertinya hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Kalian berdua. Tahan jia. Apa yang kalian lakukan? Ini pabrik Tianming. Siapa yang berani? Lepaskan. Masalah dengan Tianming akan kuhitung nanti. Dia merusak mesin. Sekarang malah menghalangiku memanggil ahli untuk memperbaiki. Sebagai kepala bengkel Dafeng Machinery. Hari ini aku akan membersihkan sampah. Linman. Kamu selalu mengaku sebagai guruku, merasa lebih tinggi. Tapi sekarang, aku naik jabatan lebih cepat darimu. Lebih disukai di pabrik, dan sekarang kamu jatuh ke tanganku. Tanganmu ini tidak akan berguna lagi. Hari ini akan kubuat tidak bisa digunakan. Jangan, jangan. Jangan. Berhenti. Siapa yang berani menghalangiku? Kamu tahu tidak aku ini? Ini kamu yang memaksaku memukulmu. Kamu. Ini bos kita. Bos. Kamu adalah bos Tianming Group? Saya yakin, aku beritahu kamu.
Jangan gunakan status bosmu untuk menekanku di sini. Tianming Group sudah tertekan oleh Dafeng Machinery. Sampai tidak dapat pesanan, sebentar lagi bangkrut. Masih mau disebut bos? Aku tidak tahu apakah Tianming akan bangkrut atau tidak. Tapi hari ini selama aku di sini, bahkan dewa pun tidak bisa apa-apa. Jangan coba-coba berbuat onar di sini. Pak Kepala, mereka banyak orangnya. Kita mungkin tidak bisa melawan. Pak Lin, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kamu kenal saya? Dulu saya juga pernah bekerja di pabrik, sudah mendengar nama Anda. Akhirnya saya berhasil menemukan Anda. Kamu mencari saya untuk apa? Saya mencari Anda untuk merekrut Anda ke pabrik kami. Untuk menangani pekerjaan produksi. Merekrut saya? Betul. Hahaha. Apa yang kamu katakan? Wanita yang tidak diinginkan oleh Dafeng malah jadi harta karun di Tianming. Mengejek sekali. Kamu ini siapa sih? Saya adalah kepala bengkel pabrik mesin Dafeng, Lin Hu. Posisi saya di pabrik hanya di bawah. Bos Wang Donbas Senior. Saya beritahu kalian, nanti ketika Tianming bangkrut. Bukankah kalian akan datang mencari kerja ke saya? Saya menyarankan kalian jangan sampai bermusuhan dengan saya. Cuma kepala bengkel biasa saja. Saya kira kamu pejabat tinggi. Apa yang kamu katakan tadi semua saya dengar. Dia adalah gurumu. Seperti kata pepatah, sekali menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Tapi kamu tidak hanya menyakitinya, malah ingin melumpuhkan tangannya. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Puang Meka. Dia cuma tukang las yang mengajariku, dia. Dulu ketika menjadi guruku, dia selalu bersikap tinggi. Bilang pekerjaanku tidak bagus, bilang hasil kikiranku jelek. Dia menyuruhku mengikir terus, siang malam tanpa henti. Hanya untuk menyiksaku, yang lebih keterlaluan. Dulu pernah ku bilang, teknologi terus berkembang. Suatu hari mesin pasti bisa mengalahkan pekerjaan tangan, tapi dia tidak percaya. Dia sangat kolot. Dia bilang aku cari jalan pintas, bilang aku. Sekarang fakta membuktikan semuanya. Aku bisa menjadi ketua kelompok, bisa menjadi kepala bengkel. Itu membuktikan aku orang yang berguna bagi pabrik dan masyarakat. Sedangkan dia, cuma sampah yang ditinggalkan zaman. Orang sepertimu sebaiknya mati saja, setelah mati. Baru tidak akan menjadi beban masyarakat. Lin Hu, dulu keluargamu miskin. Ketika baru masuk pabrik, keterampilanmu buruk, hampir dipecat. Aku yang mengajarimu sedikit demi sedikit, baru kamu bisa mempertahankan pekerjaan. Bisa bertahan di pabrik. Jangan bicara tentang masa lalu. Aku ingin memukulmu sampai mati sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku ingat waktu itu ayahmu sakit parah terbaring di tempat tidur. Kamu cari pinjaman kemana-mana tapi tidak dapat. Aku yang keluarin semua uang buat bantu kamu yang lagi kesusahan. Terus ada satu kali, bos nawarin aku buat jadi ketua tim. Aku mikir kamu masih muda, butuh latihan dan kesempatan. Apalagi butuh uang, jadi aku kasih posisi ketua tim itu ke kamu. Wah, bos datang. Lin Men, waktu masuk pabrik dulu. Kamu bilang mau jadi tukang kunci level 8. Sekarang kamu benar-benar berhasil. Jujur saja, skill kamu sekarang terlalu bagus buat kerja di sini. Bos, aku berhutang budi sama kamu. Ini semua yang harus aku balas ke kamu. Aku tahu posisi manajer pabrik pasti nggak mau kamu ambil. Tapi posisi ketua tim ini, aku serahkan ke kamu. Aku tenang kalau tempat ini dikasih ke kamu. Nggak usah bos, aku udah tua. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mending kasih ke Xiao Hu aja, dia masih muda. Cepat belajar dan kerjanya juga rajin. Ok, orang yang kamu pilih pasti nggak salah. Omong kosong. Posisi itu aku dapetin karena kemampuan sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Bisa deket-deket sama bos? Kalau emang deket banget sama bos, masak iya kamu cuma jadi tukang kunci seumur hidup?
Master Lin, ngapain ngomong sama si durhaka ini? Mending pertanyaan aku tadi, kamu pikir-pikir baik-baik. Bos Zhao, aku udah tua. Nggak usah direkrut deh. Tapi aku mau ingetin, mesin-mesin dari Jepang ini, part yang dihasilkan bermasalah, jangan dipakai. Kamu bilang partnya bermasalah? Kamu berkali-kali meragukan mesin Jepang kami. Maksud kamu apa sebenarnya, Bos Zhao? Orang yang kamu rekrut menghina kami. Kalau hari ini kamu nggak kasih penjelasan, mesin Tianming, kami nggak akan kami setting, part yang dihasilkan. Juga nggak kami tanggung jawab. Nggak bisa, pesanan pabrik udah mepet banget. Kalau nggak bisa produksi bakal ada masalah besar. Lagi pula kalian udah terima 5 juta dari aku, nggak boleh cabut. Kayaknya pabrik kita kali ini benar-benar bangkrut. Ini semua gara-gara si nenek tua ini, udah di PHK duluan. Masih datang bikin onar. Ayah. Master Lin, masalahnya apa sih sebenarnya? Error. Bagian-bagian yang diproduksi mesin ini hanya bisa digunakan untuk peralatan biasa. Sedangkan untuk peralatan high-end yang persyaratannya sangat ketat, tidak hanya tidak bisa digunakan, bahkan bisa membawa bencana yang menghancurkan. Contohnya, seperti kapal induk grup Xinghe. Kalau tidak pakai mesin, pakai apa? Pakai tangan. Kamu memang ada masalah di otak, ya? Kamu benar-benar pikir yang dibuat dengan tanganmu bisa lebih baik dari yang diproduksi mesin? Berani-beraninya, bilang bagian buatan tanganmu bisa menyaingi mesin. Tingkat industri kami di dongeng nomor 1 di dunia. Bukan seperti Daxia yang kelas teri, bisa menyaingi. Kami minta kamu segera minta maaf kepada kami. Mesin kalian memang cepat produksinya, akurasinya juga lumayan. Tapi punya keterbatasan sendiri, tidak akan pernah bisa menggantikan buatan tangan. Lekhu, apa yang kamu tahu sebagai seorang tukang kunci? Benar-benar katak dalam tempurung. Kalau kamu begitu yakin, bagaimana kalau kita adu dengan mesin kami? Kalau kamu menang, kami akan segera minta maaf padamu dan mengembalikan semua biaya ahli yang sudah dibayar grup Tianming. Kalau kamu kalah, kamu harus sujud dan minta maaf kepada kami dan mengakui bahwa tingkat industri dongeng adalah yang terbaik di dunia. Grup Tianming juga harus membayar kami 3 kali lipat biaya ahli. Kalau tidak, mesin-mesin ini kami tidak akan urus lagi. Bos Zhao, aku menyarankanmu, jangan karena seorang wanita membuat ahli dari dongeng marah. Kalau tidak, grup Tianming akan bangkrut lebih cepat. Master Lin, kamu yakin? Aku percaya penilaian Master Lin. Syarat yang kalian sebutkan tadi, aku setuju. Aturan pertandingan ini adalah, pihak yang kesalahan bagiannya lebih kecil menang. Sekarang pertandingan dimulai. Bagaimana? Tenang saja. Kali ini, aku sudah menyetel mesin dengan cara yang benar. Bagian yang diproduksi pasti yang terbaik. Dia pasti kalah. Ini luar biasa. Cepat sekali memproduksinya, kecepatan seperti ini. Kami para tukang kunci, tidak akan bisa menyaingi seumur hidup. Sepertinya kami benar-benar akan tergilas zaman. Bagian kami sudah selesai, bawa untuk diperiksa. Kesalahan bagian hanya 0,01 mm. Ini luar biasa. Benar-benar memukau. Kali ini kita pasti kalah. Memang tidak salah ahli dari dongeng. Mesin yang sudah kalian setel. Bagian yang diproduksi memang bagus. Bos Zhao, aku sudah bilang tadi kan? Jangan menyinggung para ahli dari Jepang. Kesalahan hanya 0,01 mm. Membuatnya dengan tangan tidak mungkin. Sekarang malu kan? Lomba belum selesai.
Siapa yang menang belum pasti. Lin Man, jangan buang-buang waktu. Aku sudah siap. Ngapin du cure? Sampah ketinggalan zaman seperti ini. Tidak perlu diukur, pasti tidak akan lolos. Mengukurnya hanya buang-buang waktu. Membandingkan barang seperti ini dengan suku cadang kami, sungguh lucu. Lebih baik kalian menyerah saja sekarang. Biaya ahli 3 kali lipat, aku bisa kasih diskon. Periksa. Aku ini. Lihat, suku cadang yang dibuat Master Lin dengan tangan ini. Kesalahannya hanya 0,008 mm. Bagaimana dia melakukannya? Aku tidak percaya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Master Lin. Sesuai kesepakatan, kalian harus segera meminta maaf kepada Master Lin dan mengembalikan semua biaya ahli yang diberikan Tianming kepada kalian. Semua biaya ahli. Naonya. Kami kalah, kami minta maaf atas ucapan dan tindakan kami tadi. Kepada Anda. Boss Xiao. Biaya ahli akan segera kami kembalikan ke akun perusahaan Anda. Aku ingin memberikan nasihat terakhir, banyak teknologi dari Jepang. Memang hebat, tapi kami dari Tiongkok juga tidak kalah. Suatu hari kami akan melampaui kalian. Kami menunggu hari itu. Master Lin. Beruntung ada Anda, kalau tidak sampai sekarang. Kami tidak tahu di mana masalahnya. Hanya sedikit bantuan. Bagaimana dengan tawaranku sebelumnya? Aku mencari Anda untuk merekrut Anda ke pabrik kami. Untuk bertanggung jawab atas produksi. Aku hanya seorang tukang kunci. Tidak sehebat yang Anda bayangkan. Kemampuan Anda sudah kami semua lihat tadi. Para ahli Jepang itu selalu bertindak semena-mena di sini. Master Lin, Anda mengalahkan mereka. Memberikan kami kelegaan, Master Lin Anda hebat. Anda adalah idolaku. Bos Zhao, bisakah Anda memberiku waktu untuk mempertimbangkannya dengan baik? Baik, aku beri Anda waktu. Aku benar-benar tidak mengerti suku cadang yang diproduksi mesin kami. Bagaimana bisa kalah dengan yang dibuat manual, cuma nebak-nebak doang? Apa maksudmu dengan ucapan itu? Coba kalian pikir, kesalahan 0,008 mm. Mata telanjang sama sekali tidak bisa melihatnya. Pasti cuma nebak-nebak, percaya sama hal kayak gitu. Cuma orang bodoh seperti Zhao yakin. Kamu benar. Kalian berdua, grup Tianming tidak mau kalian, tapi grup Dafeng mau. Asal kalian bisa bantu kami menyelesaikan pesanan grup Xinghe. Produksi dengan lancar, kerugian kalian hari ini. Kami akan ganti rugi, grup Xinghe. Informasi yang kami dapat. Grup Xinghe kali ini membeli suku cadang. Utamanya untuk pembangunan kapal induk.
Asal kita bisa mengganggu pasokan suku cadang. Mereka pasti harus beli dengan harga mahal dari Jepang. Baik, kami setuju. Memang hebat Direktur Lin. Bisa mengundang 2 ahli dari Jepang. Sepertinya pesanan grup Singhe kali ini pasti berjalan lancar. Nanti kalau bonus turun, ada bagianmu. Terima kasih Direktur. Xian. Lepaskan aku, lihat teman-temanku. Semuanya lebih hebat darimu. Kalau kamu memang hebat, aku sampai harus kerja di sini. Xian. Sudah kubilang lepaskan. Kian, uang 280.000 itu, sekarang di rumah. Benar-benar tidak bisa bayar, tapi aku janji. Dengan usahaku sendiri, pasti bisa memberikannya padamu. Dengan gajimu yang kecil itu? Nunggu sampai terkumpul, kapan baru cukup? Aku kasih waktu 3 hari terakhir. Kalau tidak cukup, pergi dari sini. Xian. Zhang Yang. Aku suruh kalian menyelidiki Linmen. Kondisi keluarga wanita itu. Barusan anak Linmen. Dan wanita itu bertengkar apa, kamu tahu? Tentu tahu, Kian ini. Peikar Zhang Yang. Sebenarnya mau menikah, siapa tahu di hari pernikahan. Dia minta uang turun 280.000. Keluarga Zhang tidak punya, jadi ribut sampai sekarang. Orang tua tadi bikin aku malu. Aku akan ambil wanita anakmu. Aku lihat anakmu bakal benci kamu gak sih, gini loh. Kalian berdua, antarkan pakar dari Jepang ini pulang. Aku ada urusan. Oak. Ini Dewi Kuan Im. 30 tahun membalas budi, kamu nggak berhutang apa-apa ke siapapun. Dewi, Hidup di dunia ini, harus belajar melihat ke depan. Kamu punya kemampuan seperti ini. Harusnya dipakai buat bantu lebih banyak orang. Kalau nggak sadar sekarang, kapan lagi? aku ngerti. Pagi-pagi mau pergi kemana? Mau ketemu orang penting. Bos Zhao. Kenapa bos ada di sini? Master Lin, aku sudah pikir-pikir. Rasanya aku harus datang ke sini, karena Tianming kita sangat membutuhkan master. Bebos maksudnya gimana? Jujur saja, Tianming kita sekarang di ujung tanduk. Setiap saat bisa bangkrut. Aku sih nggak apa-apa, tapi ribuan karyawan di pabrik. Yang punya keluarga tua dan anak, satu-satunya harapan sekarang hanya master. Bos yakin banget. Aku bisa selamatkan Tianming? Aku percaya sepenuh hati. Baik. Aku setuju. Cepat, ambil kontrak yang sudah kusiapkan. $5 juta. Nggak bisa, ini kebanyakan. Nggak banyak. Untuk talenta top seperti Master, 5 juta ini. Sangat worth it, Master Lin. Tolong ditandatangani, kalau nggak bos kita akan gelisah terus.
Aku dengar. Keluarga Master sedang ada kesulitan. Di kartu ini ada 500.000, ambil saja, anggap saja gaji di muka. Untuk bulan ini. Bos Zhao. Terima kasih. Aku Lin Man. Pasti nggak akan mengecewakan kepercayaan bos. Jiang Wo, Yang, jangan khawatir, lihat ini apa. $500.000. Bu, duit ini dari mana? Berapa? 500.000. Aku dipekerjakan kembali oleh grup Tianming. Mereka memberiku gaji 5 juta per tahun. 500.000 ini adalah gaji yang dibayarkan di muka untukku. Aduh, 5 juta loh. Men, selama bertahun-tahun ini. Akhirnya kamu sukses juga ya. Ibu. Terima kasih. Kalau bukan karena aku, ibu tidak perlu bekerja sekeras itu. Bodoh amat. Kita ibu dan anak, ngapain bilang terima kasih? Kamu bisa bersama dengan orang yang kamu sukai. Ibu senang. Sudah, jangan bahas itu dulu. Cepat bawa 500.000 ini ke rumah Kian. Iya, cepat. Ibu, Kian. Kian, tante, aku baru mau cari kalian. 28.000 hadiah turun mobil. Kian, maksudmu apa ini? Apa maksudnya? Kami datang hari ini untuk membatalkan pertunangan. Iya, batalkan pertunangan. Kian, kamu mau membatalkan pertunangan denganku? Jangan sentuh aku. Mertua, bicaralah yang baik-baik. Sebelumnya aku memang keuangan sulit. Tapi sekarang, aku sudah mengumpulkan 28.000 hadiah turun mobil. Kalian tidak bisa ingkar janji, membatalkan pertunangan. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang, kami tidak setuju. Apa kalian mau memaksakan juga? Memaksakan apa? Pernikahan seharusnya didasari cinta, bukan transaksi. Xian. Kita sudah pacaran bertahun-tahun, aku setia padamu. Sisha? Kurasa kamu cuma mau gratisan. Teman-temanku yang lain, semua punya pacar kaya. Ada yang naik mobil mewah, ada yang pakai barang branded. Aku cantik begini, benar-benar sial banget. Kenal sama si miskin seperti kamu. Xian. Jujur saja, anak kami Kian. Sudah punya pacar baru, dia itu kaya banget. Baru kenal 2 hari, sudah beliin perhiasan buat anak kami. Sama tas-tas mahal. Pay car. Siapa dia? Dia adalah kepala bengkel di pabrik mesin Dafeng. Lin Hu. Lin Hu lagi, dasar brengsek. Dulu dia memaksamu pensiun dini, sekarang main licik lagi. Dia pasti sengaja. Kepala Lin itu muda sukses. Sebentar lagi akan naik jabatan jadi wakil direktur. Yang penting, dia royal keluarin uang. Gak kayak kalian yang miskin. Gak ada bandingannya. 280.000 ini, simpan aja buat beli peti mati. Kian, ayo pergi. Yang, jangan terlalu sedih. Ini salah ibu. Ibu. Ini bukan salahmu. Yang. Ibu. Sejak kecil ibu mengajariku. Orang miskin jangan rendah diri. Dulu aku muluk-muluk. Selalu meremehkan ibu dan ayah. Sampai ibu dipekerjakan kembali, baru aku sadar. Hanya dengan kerja keras dan menguasai keahlian, orang bisa sukses. Jadi apa rencanamu setelah ini? Ibu.
Tidak ada pekerjaan yang hina, aku ingin belajar jadi tukang kunci dari ibu. Ingin mengembangkan keahlian ini. Baik. Ibu akan mengajarimu. Kamu ngapain? Kalau mau belajar harus sungkem. Meskipun kamu ibuku, tetap harus. Kepala Lin, bagaimana kabar barangnya? Waktu pengiriman tinggal 3 hari lagi. Tenang saya, Bos Wang. Sekarang, ada ahli dari Jepang yang mengawasi, dan bulan ini, semua pekerja di pabrik lembur terus. Hari ini juga selesai produksi. Yang penting, nggak ada uang lembur sama sekali. Bagus sekali. Begini, Kepala Lin, ikut aku sebentar. Komponennya nggak ada masalah kan? Tenang saja. Komponen ini, secara fisik nggak kelihatan, tapi cacat besar. Kecuali pakai peralatan deteksi profesional, mustahil ketahuan. Kali ini kita harus gebuk Sia habis-habisan. Bos Wang, ada perlu apa? Direktur Lin, produksi barang grup Singhe lancar berkat Anda. Jasa Anda luar biasa. Begitu barang dikirim, saya akan keluarkan surat promosi jadi wakil direktur pabrik. Terima kasih, Bos Wang. Coba lihat ini. Apa ini? Ini undangan konferensi industri. Nanti, semua tokoh penting di industri bakal hadir. Partner kerja juga banyak banget. Pabrik kita bahkan bisa produksi part kapal induk. Siapa tahu ini kesempatan jadi pemimpin nomor 1 di industri. Direktur Lin, tunjukkan performa Anda nanti. Tenang saya, Bos Wang. Saya pasti raih banyak pesanan besar untuk pabrik. Kesempatan ini langka banget. Nanti bawa keluarga Anda. Biar sekalian lihat dunia. Gimana? Direktur Lin, semua part sudah selesai diproduksi. Oke, kotakin dan kirim ke grup Singhe. Part ini penting, perlu dicek ulang? Nggak perlu. Lihat nih, sekarang saya. Ada urusan lebih penting. Legit pula. Ada ahli dari Dongying yang jaga. Part produksinya pasti bagus. Oke, saya antar ke grup Singhe sekarang. Halo sayang. Nanti saya ajak ke suatu tempat. Sekarang beli beberapa baju bagus. Pakai kartu saya. Berhasil. Master Lin, hebat banget. Cuma pakai kikir kecil. Bisa bikin alat presisi ini. Luar biasa. Gimana kerennya? Biasa aja, sering latihan. Master Lin, Sudah selesai semua. dengan part-part ini, konferensi industri besok lusa. Tianming pasti kebanjiran order. Ngomong-ngomong, Master Lin, besok Anda dan Xiao yang ikut saya. Ini dia konferensi industrinya, Bu. Katanya, orang yang datang ke sini nilainya semua di atas miliaran. Memang calon menantuku hebat. Bawa kita ke acara seperti ini. Wah, mulai hari ini,
Kita juga termasuk orang-orang kelas atas. Boss Wang. Kepala Lin. Dokumen promosimu sebagai wakil direktur pabrik sudah dikirim ke HR. Sedang dalam proses persetujuan. Sebentar lagi, kamu akan menjadi wakil direktur pabrik mesin Dafeng. Gaji Sidahan Jutaan. Terima kasih Bos Wang, terima kasih. Itu, Bos Wang, aku mau menerima telepon dulu. Percayalah. Halo, Bos Chen, barangnya sudah diterima. Lin Hu, berani sekali kamu. Berani-beraninya menipu saya dengan barang cacat. Apa? Barang cacat? Bos Chen, apa ada kesalahpahaman antara kita? Kesalahpahaman apa? Hasil pemeriksaan ulang ketiga semuanya tidak memenuhi standar. Ini menghambat pembuatan kapal induk. Tahu tidak apa konsekuensinya? Tidak ini. Sayang, konferensi industri akan segera dimulai. Bos Wang menyuruhku memanggilmu. Sebentar, kamu masuk dulu. Bos Chen, aku ada urusan penting di sini. Tunggu besok. Besok pasti aku beri jawaban. Hello. Bos Chen, sekarang karena komponen paling krusial ini bermasalah. Seluruh proyek terhenti. Bagaimana ini? Pabrik Dafeng. Terlalu keterlaluan. Berani-beraninya masih pergi ke konferensi industri. Hari ini aku akan memberi mereka pelajaran. Siapkan mobil, bawa semua orang. Ikut aku ke konferensi industri. Siap? Selain itu, kamu di sana lebih waspada. Mungkin di sana kita bisa temukan komponen yang kita butuhkan. Orang ini, kenapa pakai baju tukang? Kelihatannya agak familiar. Ini kan Lin Man, perempuan itu. Dia datang untuk apa? Bos Wang, dia itu. Dulu karyawan yang tidak berguna di pabrik kita. Aku uruskan pensiun dini untuknya. Tukang perempuan Lin Man. Oh, ternyata dia. Jangan-jangan dia dendam dan datang untuk mengacau? Hello. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Bos Wang, lama tidak bertemu. Yonggon Shokokrob. Bos Wang sedang bertanya padamu. Saya datang untuk menghadiri konferensi industri. Sejak kalian para parasit ini dioptimalkan olehku, efisiensi pabrik meningkat berkali-kali lipat. Berani-beraninya kamu datang ke konferensi industri, tidak tahu malu. Siapa yang merekrutmu dulu? Kalau sampai aku tahu, aku akan membuat orang itu menyesal. Aku sudah bekerja dengan setia untuk pabrik mesin Dafeng selama 30 tahun. Berdedikasi sepenuhnya untuk pabrik ini. Aku juga berhasil mendapatkan banyak pesanan. Aku tidak pernah mengecewakan siapapun. Berdedikasi sepenuhnya? Menurutku kamu cuma bermalas-malasan dan makan gaji buta. Pesananmu? Ayahku sudah memberitahuku. Itu semua berkat kepala Lin. Oh tidak. Wakil manajer Lin yang seharusnya. Kapan kamu pernah membantu pabrik mendapatkan pesanan? Itu bukan urusanmu. Baik, bukan urusanku. Tapi karena kita bertemu hari ini, aku ingin tahu, apakah pengiriman barang untuk grup Xinghe berjalan lancar? Dari reaksimu, sepertinya ada masalah. Masalah apa lagi? Barang itu sudah lama dikirim dengan lancar. Bos Chen sangat puas dengan barang itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Bos Wang akan menunjukku sebagai wakil manajer? Bagus kalau pengirimannya lancar, dengan begitu hutang budi pada bos lama. Sudah lunas kubayar. Wanita ini mau kemana? Ada masalah lagi? Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Tapi aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba membuat onar di sini, cepat pergi. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Pergi. Lepaskan aku. Aku tidak pernah memukul wanita, ini semua karena kamu memaksaku. Parenti. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.
Pabrik mesin Dafeng, ya? Sungguh hebat. Bos Chen, kita sudah sampai di lokasi utama konferensi industri. Bawa senjata, turun. Parenti. Ibu, baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tidak baik, Zhanyang si bajingan ini. Kenapa juga datang? Pasti masih dendam karena kita membatalkan pertunangan. Datang bikin onar, jangan sampai dia mengacaukan urusan besar Linhu. Perempuan macam apa berani melawanku? Zhanyang, kau memang seperti kutu busuk, selalu membuntuti. Kalian juga di sini? Ada apa ini? Nggak tahu juga. Hadron sekalian. Orang ini adalah mantan pacar anak perempuanku. Miskin sampai tidak bisa kasih mahar 280.000. Setelah dicampak anakku, dia terus ngejar-ngejar. Perempuan ini adalah ibunya orang ini. Mereka tidak terima anak perempuanku dapat pacar kaya raya. Jadi beramai-ramai datang bikin rusuh di sini. Linman. Aku merebut rezekimu. Juga merebut istri anakmu. Gimana? Sangat membenciku, ya? Wah. Lihat, aku justru suka kau membenciku. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mau pukul aku? Sini, pukul sini. Hari ini di sini. Ada bos Wang yang backup aku. Aku kasih kau 10 nyali pun kau. Berani pukul aku? Aku. Siapa yang berani sentuh satu jari pun dari kepala pabrik mesin Tianmingku? Bos Zhao. Zhao Yichin. Apa katamu? Kepala pabrik? Hadirin, perkenalkan dengan hormat. Ibu Linman ini adalah kepala pabrik mesin Tianming kami. Dia lebih berhak daripada siapapun hadiri konferensi industri hari ini. Bos Wang, Anda tidak tahu. Sejak Linman pensiun, dia dipekerjakan kembali oleh grup Tianming. Peyangkin. Sampah yang tidak dibutuhkan pabrik kita, dianggap grup Tianming sebagai talenta langka. Kekuatan grup Tianming mereka hanya segini saja? Apa? Dipekerjakan kembali? Zhao yakin, otakmu nggak bermasalah? Kau kasih perempuan jadi kepala pabrik? Kurasa, Tianming mungkin tidak akan bertahan sampai akhir bulan. Grup Tianming benar-benar menunjuk seorang tukang yang sudah pensiun dini sebagai penanggung jawab. Ini benar-benar lelucon. Sepertinya Tianming benar-benar sudah di ujung tanduk. Dafeng buta talenta, menurutku yang akan bangkrut adalah kalian. Berani-beraninya kau mengutukku. Jangan karena kau tua dan berwajah tua. Lalu bisa semena-mena padaku. Seluruh Jiangcheng tahu. Tianming hanya bisa bertahan dengan mengambil pesanan yang tidak diinginkan Dafeng. Berani menantangku. Kau tahu akibatnya? Antangnya. Aku pribadi sangat pemaaf. Wanita ini memukul wakil direktur Lin kami, itu sama saja mempermalukan pabrik Dafeng di depan umum. Asal dia mau berlutut dan minta maaf, aku bisa pertimbangkan memberi kalian sedikit pesanan. Bos Wang. Banyak orang melihat, ini sangat memalukan. Kau adalah tulang punggung pabrik Dafeng kami. Aku sangat menghargai talenta. Harga diri ini harus aku kembalikan untukmu. Pesanan akan kudapatkan untuk Tianming. Tidak butuh belas kasihan siapapun. Apalagi berlutut minta maaf pada pengkhianat. Besar mulut. Tidak mau berlutut? Eo. Parenti. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Yang. Pabrik Dafeng kami memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan grup Xinghe. Hari ini, aku menghukum seorang wanita di depan umum. Seharusnya tidak ada yang berani menghalang. Katanya, Dafeng berhasil membuat komponen presisi yang dibutuhkan Xinghe.
Sekarang dengan dukungan Singhe, kita tidak bisa melawan mereka. Serang! Lepaskan! Wang Wei! Lin Hu, keluar kau! Boss Chen, kenapa dia datang? Dia sepertinya Bos Chen Singhe dari grup Singhe. Aku melihatnya di TV. Tentu saja, pasti, dia datang untuk mendukung Wang Wei kita. Kurasa hari ini adalah akhir bagi beberapa badut. Bos Chen, Anda biasanya sangat sibuk. Kenapa hari ini sempat datang ke konferensi industri? Bukan berkat yang lain, tapi berkat komponen berkualitas tinggi yang kalian serahkan. Bos Chen, Anda terlalu merendah. Anda membangun alat berat negara Daxia, kami Da Feng. Hanya memberikan tenaga seadanya. Kepuasan Anda adalah kebahagiaan terbesar kami. Benar kan, Direktur Lin? Benar, benar, semuanya. Lihatlah, kami Da Feng berhasil memproduksi komponen presisi untuk kapal induk Grusing He. Jadi, kami pantas disebut pabrik mesin nomor 1 di Daxia. Jika benar begitu, Da Feng memang layak disebut nomor 1 di Daxia. Semuanya, komponen yang diserahkan Da Feng kali ini. Kualitasnya sangat bagus. Membuat saya langsung rugi 3 miliar. Bos Chen, Anda terlalu merendah, hanya 3 miliar. Apa? Rugi? Bos Chen, di sini. Mungkin ada kesalahpahaman. Sampel waktu itu, kan Anda sudah lihat, cukup puas kan? Produk jadi setelahnya, kami produksi sesuai standar. Ini tidak mungkin menyebabkan kerugian. Salah paham. Salah paham apaan sih? Ini laporan inspeksi komponen ini. Kami inspeksi 3 kali. 3 kali tidak lolos, ini sampah industri. Kamu tahu tidak? Karena komponen ini tidak sesuai. Seluruh proyek terhenti. Rugi setiap hari minimal ratusan juta. Entangnya. Saya inspeksi dulu. Kalau komponen ini langsung dipakai di kapal induk, akibatnya tidak terbayangkan. Kalau barang cacat ini dipasang di kapal induk, ini bisa bahaya besar. Ya, belum lagi kerugian, dosa merusak pembangunan militer saja. Sudah cukup buat dia dipenjara seumur hidup. Pai Kerala, ini bagaimana? Bos Wang, saya. Saya juga tidak tahu, Bos Wang, saya. Proyek ini tanggung jawabmu, berani bilang. Kamu tidak tahu? Saya tahu kenapa. Kamu ini perempuan, tidak lihat sedang kacau balau? Ini bukan tempatmu ikut campur. Sekarang cepat pergi. Setelah urusan ini selesai, baru aku urus kamu. Bos Chen, saya adalah Bos Zhao Yakin dari grup Tianming. Ini adalah kepala pabrik mesin Tianming kami. Lin Man, dia adalah ahli di bidang komponen presisi. Saya yakin dia benar-benar tahu alasannya. Tianming, pabrik kelas 3. Dan dia, cuma seorang tukang kunci wanita yang sudah pensiun. Ahli apa sih? Benar, Bos Chen. Dia punya konflik dengan tunangan saya, jadi dia selalu menyimpan dendam. Dia sengaja balas dendam, jangan percaya dia. Lin Manja? Saya ingin mendengar pendapatmu. Bos Chen, komponen yang Anda minta digunakan di kapal induk. Tingkat presisinya sangat ketat. Bahkan mesin tercanggih di dunia pun tidak bisa mencapainya. Harus dikerjakan secara manual. Omong kosong. Sampai sekarang kamu masih mencaci mesin impor Bos Wang. Manual lagi. Kamu pikir sekarang abad berapa? Sekarang abad 21,
teknologi tinggi, kamu ngerti nggak? Bos Chen, bagaimanapun juga, sampel yang kami berikan dulu itu memenuhi standar. Jadi teknologi produksi kami pasti tidak ada masalah. Bos Chen, saya mohon, berikan kami kesempatan lagi, kami janji pasti akan. Kecuali otakku kemasukan air, baru aku percaya kamu lagi. Ample. Menurut kontrak, jika kamu tidak bisa menyerahkan tepat waktu, kamu harus mengganti kerugian grup Sing He 3 kali lipat. 3 kali lipat. Itu berarti 3 miliar. Bos Chan, grup Da Feng kami. Kalau harus membayar 3 miliar ini, kami pasti bangkrut. Bangkrut atau tidak, itu bukan urusanku. Aku tidak menuntutmu secara hukum, kamu sudah beruntung. Bos Chen, pembangunan kapal induk sangat penting. Dalam waktu singkat, Anda tidak mungkin menemukan pabrik yang bisa memproduksi komponen ini. Lebih baik seperti kata Lin Hu. Berikan kami kesempatan lagi. Di sini, ada komponen yang Anda butuhkan. Mereka berdua aku kenal, dulu ahli mesin dari Jepang. Tapi kemudian diundang Tianming untuk memperbaiki mesin. Terakhir kayaknya direkrut oleh pabrik Da Feng. Mereka berdua itu. Benar, kedua orang ini adalah ahli khusus yang kami undang dengan mereka di sini. Bagian yang Anda butuhkan bisa kami buat. Siapa bilang kami ke sini mewakili pabrik Da Feng? Bukan, kami berdua. Apa maksud Anda? Da Feng sudah bayar mahal mengundang kalian ke sini, tapi kalian tidak mewakili kami. Lalu mewakili siapa? Tentu saja mewakili Jepang. Sepertinya orang Jepang ini tidak berniat baik. Direktur Zhao, jujur saja. Sejak pertama kali bertemu dua ahli ini di Tianming, saya sudah merasa mereka berdua mencurigakan. Apa masalahnya? Bagian yang diproduksi mesin. Meski tidak memenuhi syarat peralatan canggih, tapi untuk penggunaan biasa sudah lebih dari cukup. Tapi bagian yang diproduksi mesin Tianming bahkan tidak memenuhi standar penggunaan biasa, sampah industri. Anda mencurigai. Kita lihat dulu perkembangannya. Ekor rubah dua ahli Jepang ini pasti akan ketahuan. Anda bilang punya bagian yang kami butuhkan? Bos Chen, lihat, ini bagian yang kami buat. Dengan mesin tercanggih Jepang tahun ini. Pasti memenuhi kebutuhan Anda. Cepat, siapkan alat uji di lokasi. Segera uji. Bos Chen, produk lulus uji kualitas. Margin error hanya 0.006 mm. Inikah teknologi terbaru Jepang? Luar biasa. Bisa meminimalisir error hingga 0,006 mm. Nomor 1 dunia memang bukan omong kosong. Tunggu dulu. Saya sebelumnya beli mesin termahal. Dengan harga ratusan juta. Kenapa tidak bisa menghasilkan presisi seperti ini? Yang dijual ke Tiongkok adalah produk generasi kedua. Yang sudah kami tinggalkan. Yang seperti ini tentu kami pakai sendiri. Kalian orang Jepang keterlaluan. Berkali-kali menipu saya dengan barang bekas, saya. Memang iya, apa mau? Tiongkok tidak hanya teknologinya ketinggalan, tapi juga bodoh. Bos Chen, bagaimana? Mau beli bagian kami? Beri harga. 1 bagian. 1 juta, apa? 1 juta? Ahli Jepang ini lebih baik merampok saja. Kapal induk butuh banyak bagian, kalau dihitung. Minimal puluhan miliar. Kalian jelas-jelas memanfaatkan keadaan. Memang iya, mau apa? Salahkan diri sendiri yang teknologinya tidak maju. Tidak bisa diproduksi,
Bos Chen, kamu sekarang tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, rencana pembangunan kapal induk oleh Xia akan gagal. Bos Chen, ini jelas-jelas pemerasan, Anda tidak bisa. Meskipun komponen mereka berbeda dengan yang saya bayangkan, tapi masih bisa digunakan. Yang terpenting sekarang adalah bisa membangun kapal induk. Saya juga tidak punya cara lain. 1 juta ya 1 juta, saya akan bayar. Kamu berikan saya komponen, tapi pastikan setiap komponen memenuhi standar, tentu saja. Semangat kerajinan kami dari Dongying. Anda bisa tenang. Asal uangnya sampai, saya bisa jamin. Komponen yang diberikan adalah yang terbaik. Cek. Bos Chen, cek. Siapa bilang kami tidak bisa memproduksi? Bos Chen, jangan percaya mereka. Ini dari awal adalah rencana 2 ahli Dongying ini. Ya, mereka memanipulasi mesin yang diekspor. Dengan begitu, jika pabrik Xia tidak bisa menyelesaikan produksi, Noise hanya bisa membeli dengan harga mahal dari mereka, begitu. Mereka bisa mendapat untung besar. Ternyata begitu. Pantas saja mesin yang saya impor sebelumnya selalu bermasalah. Memang begitu, tapi kalian baru sadar sekarang, sudah terlambat. Siapa bilang terlambat? Kami sendiri bisa memproduksi komponen terbaik. Bualan lagi di sini. Kalau memang bisa memproduksi, kenapa grup Xinghe harus beli dari kami dengan harga miliaran? Bos Chen, wanita ini sebelumnya tidak sopan kepada kami, sekarang datang ke sini, menghina teknologi kami. Saya minta Anda segera usir dia, kalau tidak, berapapun harga yang Anda tawarkan hari ini, saya tidak akan jual satupun mesin. Benar, Linman ini berulang kali mengganggu, saya sangat curiga dia. Ingin menghancurkan pembangunan kapal induk, Anda tidak boleh melepaskannya. Ya, benar sekali. Kalian apa? Lepaskan saya. Wanita, meskipun saya gagal, tetap bisa menghajar kamu. Lepaskan. Saya punya komponen yang kamu butuhkan. Bos Chen, ini adalah sampel produksi grup Tianming kami. Berilah kami kesempatan. Kami di Dafeng saja tidak bisa memproduksinya. Pabrik kecil kelas 3 seperti kalian, bisa memproduksinya? Bandingkan dengan mesin canggih dari Jepang, hahaha, tidak tahu diri. Masih perlu ditanya? Pasti dibuat manual. Zaman sekarang masih pakai buatan manual? Kalau sampai tersebar, pasti jadi bahan tertawaan. Benar, Tianming kami adalah perusahaan kelas 3. Tapi perusahaan besar mana yang tidak tumbuh dari hal kecil? Bos Chen, saya menjamin Linman. Komponen yang dia buat, pasti yang Anda inginkan. Saya juga bisa menjamin. Jaminan kalian percuma. Saya juga bisa menjamin. Dia cuma orang biasa. Kalau benar-benar berbakat, mana mungkin tidak punya ratusan ribu. Bos Chen, industri Daxia masih panjang perjalanannya. Tapi bukan berarti kita pasti lebih buruk dari orang lain. Berilah Daxia sebuah kesempatan. Saya percaya sampel Tianming pasti akan memberi Anda kejutan. Bawa untuk diuji, ya. Ini tidak mungkin. Lihat kan? Pasti komponen buatanmu. Kesalahannya terlalu besar, sampai asisten Qin kaget seperti ini. Bagaimana hasilnya, Bos Chen? Kualitas produk lolos uji, kesalahan hanya
0.003 mm. Ini komponen sempurna yang ingin saya gunakan di kapal induk. 0,003 mm, setara dengan 1/25. Helai Rambat. Dia, bagaimana bisa melakukannya? Luar biasa, benar-benar luar biasa. Ini tidak mungkin. Master Lin, bagaimana caramu? Presisi ini bisa memecahkan rekor dunia. Tidak mungkin, Bos Chen. Pasti si tua bangka ini beruntung. Kebetulan berhasil membuat satu ini. Komponen dengan presisi seperti ini, mustahil bisa. Die produksi massal. Kami juga tidak percaya. Hal seperti ini belum pernah terdengar, benar-benar tidak manusiawi. Tidak percaya, ya? Baik, lihat ini. Apa ini? Bos Chen, komponen yang Anda butuhkan. Sudah saya buat semua. Anda bisa periksa satu persatu. Saya jamin setiap komponen sempurna. Cepat bawa untuk diuji, ya. Bos Chen, semua produk ini lolos uji kualitas. Dan margin errornya hanya 0,003 mm. Bos Xiao, kami mau semua komponen ini beri harga. Kami setuju semua. Aku akan beli dengan harga yang sama seperti Dafeng. Komponen yang kami butuhkan hanya ada di perusahaan Tianming. Kalian tidak naikkan harga? Bos Chen, yang Anda lakukan adalah untuk memperkuat negara. Usaha besar yang menguntungkan negara dan rakyat, kami bangga bisa berkontribusi. Itu kehormatan bagi kami. Kami tidak akan melakukan hal seperti menaikkan harga seenaknya. Dan kami pun tidak mau. Aku Chen Xinghe, mewakili Daxia memberi hormat pada kalian. Situasinya tidak baik. Lebih baik kita pergi. Siapa yang tadi menelepon polisi? Aku yang telepon. Kamu, Kapan? Kita lihat dulu perkembangannya. Ekor rubah dua ahli dari dongeng ini pasti akan ketahuan. Tapi untuk berjaga-jaga, sekarang juga telepon polisi. Jangan sampai mereka kabur. Halo. Tim penegak hukum? Saya mau lapor. Dua rekan, saya mau melaporkan. Perusahaan asal dua orang dongeng ini diduga melakukan penipuan. Mereka menjual barang berkualitas rendah dengan harga tinggi, menyebabkan komponen yang kami produksi tidak memenuhi standar, menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Ini fitnah. Semua komponen sudah saya segel dan serahkan ke polisi. Fitnah atau bukan, bicara di dalam saja. Lepaskan. Kau tidak bisa menangkapku, aku ahli dari dongeng. Di depan hukum semua orang setara, tidak peduli dari mana asalmu. Sama saja. Ayo, lepaskan. Tunggu. Ada apa lagi? Lin Manja, aku tidak menyangka. Kau hanya seorang tukang, tapi ternyata punya kemampuan. Begini, aku tarik kembali keputusan untuk memintamu pensiun dini. Aku perintahkan kau kembali bekerja, dengar tidak? Bos Wang sedang baik hati. Mengizinkan perempuan sepertimu kembali bekerja. Bos Wang, aku perlu ingatkan. Sekarang aku karyawan Tianming. Sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan Dafeng. Tidak mau terima baik, mau terima buruk ya? Aku suruh kau kembali bekerja. Itu cuma memuji kamu. Sombong apa sih? Kalau begitu, aku akan bicara langsung. Kelas kalian di Dafeng gak ada apa-apanya. Camel. Coba aja sentuh ibuku sedikit hari ini. Memang Dafeng kalah dari Tianming, tapi jangan lupa. Pabrik mesin terhebat di seluruh Jiangcheng tetap kami.
Aku sarankan jangan melawanku. Ya sudah, kita lihat saja nanti. Wanita, kamu akan menyesal nanti. Ayo, kemari. Boss Wang, aku. Aku tahu kepala Lin. Kali ini. Ini karena ulah ahli dari dongeng. Kalau bukan karena mereka, mana mungkin kamu kalah dari wanita itu? Benarkan, Bos Wang? Betul sekali. Harusnya kita salahkan orang dongeng itu. Mereka licik, menipu kita semua. Begini saja. Aku beri kamu tugas penting. Silakan, Bos Wang. Mulai hari ini. Pesanan dari Tianming, apapun caranya. Harus kamu rebut untukku. Bantu aku balas dendam. Tenang saja, Bos Wang. Bos, akhirnya Anda sadar. Jangan khawatir. Ini cuma operasi kecil. Pingsan sebentar. Tulang kuatku ini belum akan mati dalam waktu dekat. Ekspresimu begitu, apa ada masalah di pabrik? Pabrik. Sebenarnya aku tidak terlalu khawatir dengan pabrik. Wang Wei itu anak baru yang tidak takut macan. Suka bertindak gegabah. Untung ada Master Lin yang menjaga. Aku juga sudah berpesan sebelumnya. Seharusnya tidak ada masalah besar. Bos, pabrik ada masalah besar. Apa? Bagaimana bisa? Pabrik kehilangan pesanan dari grup Xinghe. Bahkan dituntut ganti rugi 3 miliar. Bos, Anda baik-baik saja? Wang Wei si brengsek itu. Apa yang dia lakukan? Tidak mungkin. Grup Tianming. Di seluruh Jiangcheng bahkan tidak masuk hitungan. Mana mungkin mereka bisa merebut pesanan grup Xinghe? Apalagi kita punya Master Lin. Di seluruh Daxia. Hanya sedikit yang lebih ahli darinya. Bagaimana mungkin dia bisa kehilangan pesanan? Bos. Aku juga tidak bisa jelaskan sekarang. Bagaimana kalau kita ke perusahaan dulu? Cepat ambilkan bajuku. Sekarang juga kembali ke perusahaan. Benar-benar hebat Direktur Lin, dalam waktu singkat. Sudah bisa merebut pesanan dari grup Tianming. Ini semua berkat Bos Wang Anda. Pabrik mesin Dafeng kita, sudah terkenal. Cukup turunkan harga sedikit, para pelanggan itu. Semua jadi milik kita. Ini kerjaan yang bagus. Tidak sampai 3 hari, Lin Men dan Xiao Yakin ini akan datang memohon padaku. Saat itu, 3 miliar dari grup Xinghe juga akan terlunasi. Boss Wang, Director Lin, ada masalah di pabrik. Dafeng rugi, ini bagaimana? Pelanggan-pelanggan ini ribut apa? Ini. Sepertinya komponen yang kita kirim. Ada masalah. Pasti kamu ini laki-laki, tidak bekerja dengan baik. Jadi menyebabkan beberapa komponen bermasalah. Bos Wang, ini semua. Masalah kecil, serahkan padaku, aku akan selesaikan segera. Tidak perlu, aku yang tangani. Semua tenang dulu. Aku Wang Wei, wakil direktur pabrik mesin Dafeng. Jika ada beberapa komponen yang rusak, kami akan ganti atau kembalikan uang tanpa syarat. Beberapa komponen apa? Komponen yang kalian kirim, semua tidak memenuhi standar. Menyebabkan kami rugi besar. Semua tidak memenuhi standar. Ini bagaimana sebenarnya? Aku juga tidak tahu, kamu ini direktur. Bertanggung jawab atas produksi, kalau bukan kamu siapa lagi? Sepertinya Karma Lin Hu sudah datang. Ini bukan urusanku. Mereka, semua ulah mereka. Apa masalah kita? Komponen-komponen ini, semua diproduksi sesuai permintaanmu. Sekarang ada masalah, kamu lempar kesalahan pada kami. Omong kosong. Diam kamu. Lanjutkan, komponen-komponen ini. Sudah diperiksa Direktur Lin, katanya tidak masalah. Baru kami berani kirim. Masih mau ngomong apa lagi? Ganti rugi. Kalau tidak ganti rugi hari ini, kami tidak pergi. Ya, tidak pergi. Ganti rugi atau tidak, kami tidak pergi. Tidak pergi. Ganti rugi. Semua, tenang dulu. Wang Wei, janjinya 3 miliar ganti rugi hari ini dibayar. Uangnya mana? Asisten Qin, sekarang pabrikku ada sedikit masalah. Bisa tidak ganti ruginya ditunda beberapa hari? Kami sudah memberikan waktu yang cukup lama pada kalian. Kalau tidak ganti rugi hari ini, kita akan ke pengadilan. Hello. Kenapa bisa seperti ini? Semua ini salahmu. Aku akan mencekikmu. Kamu mau apa?
Apa maksudmu semua salahku? Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu yang nekat impor mesin rongsokan itu, dan melakukan optimasi karyawan, memecat semua karyawan lama di pabrik tidak akan jadi seperti ini. Baik. Akhirnya menunjukkan wajah aslimu ya, ayahku yang bijaksana seumur hidup. Ternyata salah menilai sekali. Kamu mau apa? Kamu selesaikan masalah ini untukku. Kalau tidak selesai, kamu akan sama seperti wanita Linman itu. Pergi dari sini. Tidak bisa diselesaikan. Kalau berani pecat aku, setelah kau pecat aku, tidak akan ada yang bisa bekerja di pabrik ini. Aku ingin lihat bagaimana kau mengelola pabrik ini. Pabrik ini punya banyak orang, mana mungkin tidak ada yang bekerja? Jika kepala Lin dipecat, kami juga tidak akan bekerja lagi. Tidak menyangka kan? Sekarang seluruh pabrik ini adalah orang-orangku. Aku menasihatimu. Sebaiknya pikirkan baik-baik. Belum tentu siapa yang memecat siapa. Kamu. Anak durhaka, apa yang sudah kau lakukan? Ayah, kondisi tubuhmu tidak baik. Kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, pabrik ini mungkin sudah hilang. Katakan padaku, pabrik mesin Dafeng. Kenapa bisa kau rusak seperti ini? Ayah. Aku juga tidak tahu. Aku pulang dari studi di luar negeri dengan niat mengembangkan pabrik, mengimpor mesin, melakukan optimasi karyawan. Tidak pernah punya niat jahat sedikit pun. Aku tidak punya waktu untuk mendengar penjelasanmu. Aku tanya, di mana Master Lin? Pabrik mengalami masalah besar, aku harus segera bertemu dengannya. Master Lin. Bukan kerja Master Lin? Kamu gila apa? Dia adalah murid Master Lin. Lin who? Yang aku tanya adalah Master Lin Man. Lin Man? Kau bilang Lin Man adalah Master Lin yang asli? Aku tanya, di mana Master Lin sekarang? Aku tanya, di mana Master Lin sekarang? Master Lin sudah aku pensiunkan lebih awal. Kau mempensiunkan Master Lin lebih awal? Ayah. Apa kamu tidak apa-apa, ayah? Anak durhaka, aku tidak butuh bantuanmu. Kamu tahu tidak? Master Lin adalah tiang penyangga pabrik mesin Dafeng kami. Pabrik kami, yang dulunya hanya perusahaan kecil kelas 3, bisa berkembang hingga seperti sekarang ini, semua berkat dia. Aku tidak tahu. Semua ini gara-gara dia. Dia yang menyesatkanku. Tengkap Jia. Bos, mohon maafkan aku. Maafkan kamu? Kamu ini parasit. Sudah lama aku tidak suka denganmu. Kalau bukan karena menghormati Master Lin, mana mungkin aku membiarkanmu tinggal di pabrik ini, apalagi mengangkatmu jadi ketua kelompok? Aku bisa menjadi ketua kelompok karena guruku. Kalau tidak, kalau bukan karena dia merekomendasikanmu, dengan kemampuanmu sendiri, seumur hidupmu kamu tidak akan pernah jadi ketua kelompok. Tidak, bos, mohon ampun. Bos, selidiki dengan baik. Mohon ampun, bos. Berapa banyak dia mengeruk keuntungan untuk diri sendiri di Dafeng? Begitu semuanya jelas. Langsung bawa ke eksekutif. Bukan mohon ampun, mohon ampun. Aku tanya sekali lagi, di mana Master Lin sekarang? Dia direkrut kembali oleh grup Tianming. Pantasan Tianming bisa merebut pesanan dari grup Xinghe. Dari tangan kita. Ternyata begitu. Sekarang satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dafeng adalah kamu segera mencarinya. Meskipun harus bersujud 9 kali. Bawa Master Lin kembali untukku. Ayo, semua mulai. Semuanya, pabrik kita bulan ini berhasil mendapatkan 3 pesanan besar lagi. Laba bulan ini 2 kali lipat tahun lalu. Bagus sekali. Semua ini adalah hasil kerja Direktur Lin. Direktur bos, kapan aku? Direktur Lin, pagi ini, bos, sudah mengeluarkan surat penugasan untukmu. Sekarang kamu adalah Direktur Pabrik Tianming yang pantas, tidak salah lagi. Ini tidak bisa, aku. Direktur Lin, jangan terlalu rendah hati. Pabrik kita bisa seperti sekarang ini semua karena kamu. Kamu pantas jadi direktur. Direktur Lin, terimalah. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua padaku. Master Lin. Kamu mau apa? Kamu tidak disukai di sini. Pak Lin, saya tahu saya salah. Saya buta mata. Salah mengira Lin Hu sebagai Anda. Sekarang Lin Hu karena korupsi. Sudah saya serahkan ke pihak berwenang untuk diusut. Dan saya benar-benar tahu salah. Pak Lin, saya mohon. Anda ikut saya pulang. Bos Wang, orang yang Anda sakiti bukan saya, tapi ribuan pekerja yang telah mengabdi seumur hidup untuk pabrik Dafeng. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Anda. Anda pulang saja. Pak Lin,
Linman. Bos. Bos, kondisi Anda belum pulih, kenapa ke sini? Linman, saya yang salah padamu. Membuatmu menderita, tapi sebelumnya saya tidak pernah jahat padamu. Lihatlah, atas jasa saya yang telah mengenalimu. Tolong bantu Dafeng. Bos, Anda tahu, selama ini, apa yang saya hutang pada Dafeng sudah saya kembalikan. Sekarang saya tidak berhutang pada Anda, juga pada siapapun. Silakan Anda pulang. Linman. Bahkan saya mohon padamu. Bos, hingga sekarang saya baru mengerti satu hal, yaitu manusia tidak bisa terus hidup di masa lalu, harus melihat ke depan. Ikatan saya dengan Dafeng sudah berakhir. Ikan datang. Jiang Wo, kamu terlalu berlebihan. Hei, kamu dipromosikan jadi direktur pabrik Tianming, hari yang bahagia ini. Saya harus tunjukkan kemampuan saya. Tidak usah, jangan capek, cepat duduk makan. Ibu, kita sekeluarga sudah lama tidak makan bersama. Ayah ingin masak, biarkan saja. Hahaha, iya, cepat makan selagi hangat. Masih ada satu lagi, hahaha. Kamu ini. Ibu, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya bicarakan. Apa itu? Saya buka pintu dulu. Kalian kenapa datang? Wah, mertua. Ibu. Berani juga kalian datang. Haha, hari ini kami datang untuk merayakan promosi mertua. Jadi direktur. Hebat sekali mertua. Baru sebentar sudah jadi direktur. Mungkin gajinya jutaan setahun. Bahkan dapat bonus di akhir tahun. Tidak perlu merayakan, hadiah pun tidak perlu. Ambil saja. Jangan. Aku lebih baik bicara terus terang. Kali ini aku datang untuk urusan dua anak kita. Aku tahu sebelumnya kami salah. Tapi kami sudah introspeksi. Masalah mas kawin dan uang turun mobil, itu semua sampah feodal. Kami tidak mau semuanya. Kami hanya berharap dua anak ini bisa rukun lagi. Zhang Yang, aku benar-benar tahu salahku. Lin Hu itu aku. Tertipu oleh kata-kata manisnya. Yang benar-benar aku cintai hanya kamu. Bisakah kita? Sekarang mau minta maaf? Sudah terlambat. Zhang Yang, aku bahkan tidak mau mas kawin lagi. Aku juga sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Sekarang bukan masalah minta maaf, tapi aku sudah punya pacar. Apa katamu? Kamu sudah punya pacar? Sejak kapan? Siapa dia? Dia juga dari pabrik kita. Namanya Yao Yao. Kami sering bekerja sama lama-lama ya. Sebenarnya aku sudah lama ingin membawanya pulang. Wah, anak itu ya. Dia tidak hanya cantik, tapi juga rajin dan bisa diandalkan. Tapi Zhang Yang, Tapi apa? Tidak dengar anakku bilang? Dia sudah punya pacar. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau tidak sopan. Cepat pergi. Cepat pergi. Cepat. gimana ini? Bos, maksudmu Dafeng bangkrut? Belum lagi grup Xinghe, ganti rugi 3 miliar, belum lagi kerugian besar yang ditimbulkan pada beberapa perusahaan. Bahkan bos besar grup Dafeng sendiri yang turun tangan, tidak bisa menyelamatkan situasi. Lalu bagaimana dengan pekerja pabrik? Itu yang ingin kutanyakan padamu hari ini. Apakah kamu ingin membeli Dafeng? Sekarang kondisi ekonomi tidak baik. Jika membeli perusahaan sebesar ini, bukan pilihan yang baik. Bagaimana jika mengesampingkan itu? Aku pikir ini bukan sekadar pabrik. Di belakangnya ada banyak keluarga. Kalau begitu, lakukan sesuai ide kamu. Jangan lupa, aku akan selalu percaya padamu tanpa syarat.